Rahayu, Rahayu Sagung Dumati, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salam, Hung Ulun Basuki Langgeng, Langgeng Basuki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Cahaya Batin, pintu gerbang kesadaran bangsa Nusantara. Malam ini Jumat malam Sabtu, jadi mungkin agak lama saya harus menyampaikan karena masih ada pertemuan-pertemuan dengan para budayawan dan seniman. Hari ini saya ingin menyampaikan pintu gerbang kesadaran bangsa Nusantara dalam aksara To, Tutus, Tatas, Titi, Teliti, lan Wibowo. Mendasarkan hidup kepada sesuatu, mendasarkan hidup kepada ketelitian dan memandang hidup dalam bentuk totalitas. Totalitas kita di dalam menjalankan di dalam kehidupan, ketaatan kita kepada diri kita masing-masing, betul-betul kita mampu menjabarkan hidup ini dalam keseharian, tidak lalu kita berpaling pada nilai kebenaran. Kadang-kadang kita hari ini menemukan sebuah jalan yang mungkin berbeda dari ketetapan dan keinginan kita di waktu malam kemarin. Kita ingin bekerja, lalu mendapatkan rezeki untuk anak istri atau untuk keluarga atau untuk kita sendiri. Namun pada dasarnya tujuan itu tidak tercapai, maka yang tidak ada sesuatu yang menjadi keluh kesah sebenarnya. Karena biarpun kita dalam keseharian mendapatkan petunjuk yang berbeda dari Gusti Kang Maha Suci, dari Gusti Kang Maha Luhur lan welas asih, maka itulah sebenarnya petunjuk yang harus kita ikuti. Tutus, Tatas, Titi, Teliti, dan Wibowo berarti kecermatan kita di dalam memandang hidup dalam sebuah totalitas hanya kepada tujuan di mana Gusti memberikan kaweruh urip kang sampurno. Mungkin hari ini dalam perjalanan hidup kita tidak mendapatkan apa-apa. Kadang-kadang rezeki masih dipandang sebagai bentuk dalam bentuk uang, dalam bentuk kekayaan. Tapi kita sudah diberikan keselamatan di dalam hidup kita. Kita sudah bisa bernyawa, kita sudah bisa sehat, kita bisa berbicara, kita bisa menikmati teh dan minuman dengan sempurna. Itu pun sebagai sebuah nikmat. Dan mari kita taati apa yang menjadi perintah badan kita sendiri. Pemirsa Cahaya Batin, pintu gerbang kesadaran bangsa Nusantara, tak henti-hentinya saya menyampaikan bahwa pembelajaran Cahaya Batin itu tidak dalam rangka hanya sekedar mendapatkan pembelajaran dalam aksara tulis saja, tapi pembelajaran hidup yang lebih sempurna. Apakah kita sudah betul-betul sabar di dalam melihat hidup dengan segala macam kelebihan dan kekurangan yang semata-mata kelebihan karena Allah, kekurangan itu adalah kealpaan diri kita. Ketika melihat kekurangan itu sebenarnya kelebihan itu sendiri. Maka mungkin nanti kita akan coba bagaimana kita mendapatkan nikmat dari cara kita melihat, cara kita mendengar, cara kita bernafas, cara kita berbicara dan menyampaikan apa yang menjadi pengetahuan batin kita di dalam kehidupan sehari-hari. Pemirsa, jika kita menyadari bahwa malam ini, esok sudah kembali pagi,
tapi belum ada sesuatu yang bisa kita berikan kepada keluarga, kepada anak, kepada istri, mungkin sebagai tanggung jawab seorang bapak. Maka sebenarnya kita dalam sebuah ruang di mana kita berharap kepada nilai-nilai kebaikan itu sendiri. Jika kita melihat sebuah bencana di dalam kehidupan, tapi kita saat ini dihadapkan pada sebuah pilihan, memilih uang atau memilih bencana, atau kenikmatan yang sederhana tanpa uang dan tanpa bencana. Pilihannya seperti itu. Kita akan menjadi sangat berpikir kembali. Saat itulah kita akan mencoba memahami kehidupan ini secara sempurna adalah kesehatan akal pikiran kita, kesempurnaan batin kita, hati nurani kita, karena taat kita tutus tatas titi lan teliti lan wibowo. Titis itu sendiri sebenarnya memahami hal-hal yang sangat halus di dalam diri kita. Bagaimana kita tahu saat ini di tengah pandemi masih banyak orang yang berkekurangan, masih banyak orang yang mungkin belum sama dengan kenikmatan yang kita dapatkan, atau tahun-tahun sebelumnya, 2 tahun yang lalu atau 1,5 tahun yang lalu kita bisa menikmati hal yang lebih sempurna. Tapi ketika situasi begini, ya mari kita taat juga kepada negara. Taat kepada negara berarti taat kepada aturan hidup di dalam kehidupan berkebangsaan. Jangan lepaskan nilai-nilai Indonesia itu sendiri, jangan lepaskan nilai-nilai Nusantara itu sendiri, karena kita berada di tengah kehidupan berbangsa dan bernegara, negara kesatuan Republik Indonesia yang memberikan hikmah hidup bagi bangsa kita. Memang hari ini belum saya ingin menyampaikan, ada sebuah kajian-kajian di dalam beberapa surat dan beberapa tulisan. Saya sudah mempelajari aksara Latin, huruf Latin, bahasanya bisa jadi Jerman, bisa jadi Perancis, bisa jadi Belanda, bisa jadi Inggris, bisa jadi Rusia, bisa jadi Uni Soviet, bisa juga negara-negara Eropa lainnya. Itu satu huruf dan tidak ada huruf-huruf yang lain. Mungkin Rusia yang agak sedikit berbeda. Nah, huruf Arab itu sendiri menjadi Irak, Iran, Kuwait, lalu Mesir, Turki, dan banyak. Hurufnya satu. Nah, di tanah Nusantara kita sendiri ini mungkin juga Cina sama Mandarin, jadi Korea Utara, Korea Selatan, Jepang, lalu Tiongkok, dan itu semuanya hanya satu huruf, tapi mampu untuk menjelaskan tentang satu bangsa. Nusantara kita itu hurufnya banyak, dari aksara to, tutus, tatas, titis, titi, lan wibowo. Itu pendarannya seperti saya bicara kemarin dengan yang saya hormati Bapak Said Pamong Budaya dari BPJB, Pak Zakaria dari Kepala BPJB Jawa Timur, lalu Pak Latif arkeolog. Nah, ini setelah kita coba membaca huruf di Indonesia ini sangat banyak. Nah, kenapa kita sekarang ini tidak mampu untuk tatas tutus titis titilan wibowo, mengenal semua huruf Nusantara, agar kita mulai memahami bahwa bangsa kita ini pusat peradaban kebudayaan, pusat lahirnya ilmu pengetahuan, pusat lahirnya kejayaan bangsa yang pertama adalah bangsa yang pertama yang mengajarkan dan memberikan makan kepada bangsa-bangsa lain di luar Indonesia. Maka mari kita taati, kita pahami, kita pelajari ajaran-ajaran leluhur, nilai-nilai luhur, amanat luhur yang diamanatkan dalam undang-undang ini adalah perintah luhur dari leluhur. Maka kita akan harus kembali kepada aksara leluhur
Dalam rangka itu baru kita akan membongkar rahasia bahwa Indonesia Nusantara yang lahir dari zaman raja-raja Nusantara sampai menjadi Indonesia ini adalah pusat peradaban dunia pertama dengan artefak tulisannya yang tidak akan bisa habis untuk dibaca anak cucu kita ke depan. Terima kasih. Semoga ini bermanfaat buat kita. Pembicaraan kita dalam aksara to, tutus, tatas, titis, titilan wibowo menjadi jembatan kita untuk selalu berkhidmat kepada nilai-nilai kebaikan agar kita menjadi bangsa yang bermartabat, taat kepada aturan negara dan mampu memberikan pengetahuan kepada pemerintah menjadi lebih baik. Terima kasih. Rahayu, rahayu, rahayu sakum tumati. Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam Hong Ulun Basuki Langgeng, Langgeng Basuki, Pangestu Rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.